Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis kegiatan Public Relation Netflix yang beranggotakan Balkis, Dinda, Vicky, Sabita, dan Audi. Oke, yang pertama, deskripsi institusi Netflix. Netflix merupakan salah satu platform yang sangat populer yang menghadirkan beberapa film yang juga sangat banyak ditonton di dunia. Netflix sendiri sudah berdiri pada tahun 1997 yang didirikan oleh Reed Hastings yang bekerja sama dengan Mark Randolph. Berdirinya perusahaan Netflix sendiri sejak era internet muncul dan juga berkembang, begitu juga layanan streamingnya. Pada tahun 2007, Netflix memberikan layanan streaming film dan juga serial TV melalui komputer yang membuat orang bisa menonton lebih bebas. Secara konsep, memang Hastings berinovasi untuk menggabungkan dua teknologi pada saat itu, yaitu DVD dan juga pemesanan DVD. Namun nyatanya, di tahun 2000-an, Netflix sendiri tidak hanya menghadirkan sewaan film saja, namun menggunakan sistem berlangganan. Sehingga para pelanggan itu hanya perlu membayar setiap bulan dan bisa menyewa berbagai macam film secara bebas. Berikutnya, ruang lingkup aktivitas Netflix. Ruang lingkup aktivitas dalam Netflix mempunyai berbagai aspek di dalam industri hiburan digital, seperti penyedia layanan streaming global yang menawarkan berbagai konten, film, serial TV, dokumenter, dan juga program dari perusahaan itu sendiri. Netflix juga berpartisipasi dalam distribusi internasional yang memungkinkan pelanggan di seluruh dunia bisa mengakses di berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, dan smart TV. Selanjutnya, saluran komunikasi Netflix. Jenis saluran komunikasi yang dimiliki Netflix adalah berupa media audiovisual, sebab Netflix bisa didengarkan sekaligus dilihat. Yang kedua itu internal PR. Internal PR di Netflix dapat dianggap sebagai upaya untuk mengelola dan memelihara citra perusahaan di antara karyawan dan stakeholder internal lainnya. Netflix dikenal dengan budaya perusahaannya yang unik dan sangat dihargai dalam industri teknologi dan hiburan. Internal Netflix berfokus pada membangun dan memelihara citra perusahaan sebagai tempat kerja dan menarik dan inklusif, yang pada gilirannya dapat membantu dalam retensi dan menarik bakat baru ke perusahaan. Aktivitas internal yang dilakukan oleh PR bisa bermacam-macam, seperti mengelola SDM atau karyawan. Pemangku kepentingan internal Netflix sendiri ialah para pemimpin perusahaan, CEO, direktur, manajer, dan lain-lain, karyawan, serta para pemegang saham. Selanjutnya ada External Public Relations of Netflix. Stakeholder eksternal milik Netflix merupakan pihak-pihak yang tidak secara langsung terlibat dalam operasi sehari-hari perusahaan, tetapi memiliki pengaruh atau dipengaruhi oleh bisnis Netflix. Berikut adalah beberapa stakeholder eksternal utama Netflix dan kegiatan yang dilakukan untuk setiap stakeholder. Yang pertama ada pelanggan atau pengguna. Penyediaan konten berkualitas tinggi dan bervariasi, pengembangan dan pemeliharaan platform yang user-friendly, peningkatan layanan pelangganan dan dukungan teknis, pemberian rekomendasi personal berdasarkan preferensi menonton, dan penawaran uji coba gratis dan promosi berlangganan. Yang kedua, produsen konten, studio, produser, dan kreator konten, yaitu kolaborasi dan kemitraan untuk produksi konten original, penawaran kontrak eksklusif untuk distribusi konten, investasi dalam produksi film, serial, dan dokumenter, dan pemberian kebebasan kreatif kepada pembuat konten. Yang ketiga, investor dan pemegang saham. Penyediaan laporan keuangan secara rutin dan transparan, komunikasi mengenai strategi bisnis dan pertumbuhan perusahaan, penyelenggaraan rapat pemegang saham tahunan, dan pemberian dividen dan pengembalian investasi. Yang keempat, pemerintah dan regulator. Kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku di berbagai negara, pembayaran pajak dan kontribusi lainnya kepada pemerintah, partisipasi dalam diskusi dan konsultasi kebijakan industri, dan pelaporan dan audit kepatuhan. Yang kelima, komunitas dan masyarakat.
inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan, pemberian donasi dan dukungan terhadap kegiatan sosial dan budaya, penyediaan konten yang mendidik dan memberikan dampak positif, dan partisipasi dalam kegiatan komunitas dan pengembangan masyarakat. Yang terakhir, pemasok dan mitra teknologi. Pembentukan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan, pemastian kualitas dan keberlanjutan dalam rangka rantai pasokan, investasi dalam teknologi baru dan infrastruktur, dan penyediaan pelatihan dan dukungan bagi mitra teknologi. Dengan menjalankan berbagai kegiatan tersebut, Netflix berupaya membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan stakeholder eksternal mereka, sekaligus memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Selanjutnya ada analisis model public relation Netflix. Netflix secara aktif menerapkan model komunikasi simetris di Instagram dengan fokus pada interaksi dua arah yang intens dengan audiens mereka melalui berbagai postingan seperti trailer, cuplikan di balik layar, dan pengumuman acara. Netflix tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga secara aktif mengundang partisipasi pengikutnya. Mereka sering menggunakan fitur interaktif seperti polling di stories, sesi tanya-jawab, dan konten yang memungkinkan pengikut mereka untuk terlibat langsung dan memberikan umpan balik. Netflix juga terkenal dengan tanggapan kreatif dan humoris mereka terhadap komentar pengikut, menciptakan suasana yang akrab dan menyenangkan di platform tersebut. Netflix juga berupaya membangun hubungan yang kuat dengan audiens mereka melalui dialog yang berkelanjutan. Umpan balik dari pengikut tidak hanya didengarkan, tetapi juga diintegrasikan ke dalam strategi konten mereka. Jika suatu serial atau film mendapatkan perhatian yang signifikan, Netflix akan menanggapi dengan berbagai lebih banyak konten, membagikan lebih banyak konten terkait, menunjukkan bahwa mereka menghargai dan memperhatikan preferensi audiens. Melalui pendekatan ini, Netflix berhasil menciptakan lingkungan komunikasi yang inklusif dan responsif, yang menciptakan esensi dari model komunikasi simetris di media sosial. Mohon maaf, Vicky, mic-nya. Mohon maaf, Vicky, mix-nya. Lanjut aja, Yang selanjutnya yaitu bentuk organisasi public relation pada Netflix. Netflix menggunakan kombinasi dari Departemen PR internal dan konsultan eksternal untuk strategi PR mereka. Mereka memiliki tim PR internal yang bertanggung jawab untuk memanajemen komunikasi secara langsung, tetapi juga menggunakan jasa konsultan PR dari waktu ke waktu untuk proyek-proyek khusus atau untuk mendapatkan pandangan dari luar. Netflix memiliki beberapa bentuk organisasi PR yang terdiri dari konsultan PR eksternal dan departemen PR internal. Berikut adalah beberapa contoh. Yang pertama yaitu konsultan PR eksternal. Putri Silalahi sebagai Head of PR Netflix, Putri memiliki karir yang cemerlang di bidang PR. Ia pernah bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional seperti Coca-Cola, Google, dan Meta. Putri juga pernah menjadi managing editor di salah satu media lifestyle besar di Indonesia sebelum bergabung dengan Netflix. Yang kedua yaitu Departemen PR internal.
Head of PR yaitu Putri Silalahi yang sebelumnya bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional menjadi Head of PR pertama untuk Indonesia di Netflix. Head of Communication Rahmat Hidayat Asri yang berfokus pada pengelolaan komunikasi antara organisasi dengan publiknya untuk membangun dan menciptakan citra positif. Yang terakhir adalah di era ini, public relation atau PR berperan krusial dalam membentuk citra dan reputasi seperti yang ditunjukkan oleh Netflix. Sebagai penyedia layanan streaming global yang didirikan pada tahun 1997 oleh Reed Hastings dan Mark Randolph, Netflix telah berhasil menjadi pemimpin industri hiburan dengan strategi PR yang efektif dan inovatif. Makalah ini bertujuan untuk menggambarkan aktivitas PR Netflix meliputi deskripsi institusi, aktivitas PR internal dan eksternal, serta model PR yang diterapkan. Netflix berkomunikasi melalui berbagai saluran seperti website, aplikasi mobile, dan media sosial untuk menjangkau pengguna dan mempromosikan kontennya. Stakeholder internal Netflix termasuk karyawan, manajemen, dan pemegang saham, sementara stakeholder eksternal mencakup pelanggan, media, komunitas, dan pemerintah. Aktivitas PR Netflix beragam, dari komunikasi internal yang efektif hingga kampanye, pemasaran, dan program tanggung jawab sosial. Analisis juga dilakukan untuk menentukan apakah model PR Netflix bersifat simetris atau asimetris, serta bentuk organisasi PR yang digunakan, apakah menggunakan jasa konsultan PR eksternal atau memiliki departemen PR internal. Melalui analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana Netflix membangun dan mempertahankan reputasinya serta mengelola hubungan dengan berbagai stakeholder. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.